Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Perawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Siti Sipahitunisa dengan nomor induk mahasiswa 2401010018 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf tahun akademik 2024. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dibahas mengenai kebijakan selalu menjadi polemik yang tidak pernah berhenti dipermasalahkan, baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun non-profit. Masyarakat senantiasa aktif membahas kebijakan, baik kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi, serta menyoroti secara berkelanjutan setiap masalah yang timbul untuk mendapat kebijakan yang baik dan benar. Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para penyanggu kebijakan. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan, tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Istilah kebijakan atau polisi berasal dari bahasa Yunani, berarti negara, kota, yang kemungkinan masuk ke dalam bahasa Latin menjadi polita yang berarti negara. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris polis yang artinya berkenan. Dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan, istilah kebijakan atau polis dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang atau aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Yang kedua, ada apa saja jenis-jenis kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja sih kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik, kualitas layanan, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dan sebagai bukti empiris tentang penerapan good governance terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah daerah, dan menambah literatur di bidang akuntansi keuangan daerah, khususnya tentang pentingnya good governance pada laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada situs pemerintah sesuai dengan prinsip good governance dan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola uang rakyat dan mencegah adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh instansi terkait. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kebijakan. Apa sih kebijakan itu? Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Yang kedua, ada pengertian kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi warga negara untuk menyelesaikan masalah dan mencegah masalah publik. Kebijakan publik juga merupakan alat yang digunakan pemerintah
untuk membawa masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, ada pengertian administrasi publik. Apa sih administrasi publik itu? Oke, administrasi publik itu sama halnya dengan administrasi lainnya yang dijalankan untuk serangkaian kepentingan umum. Sehingga dalam administrasi publik terdapat definisi yang cukup beragam dari berbagai macam ahli. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Yang pertama, ada kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dijalankan. Yang kedua, ada kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Yang ketiga, ada kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Yang keempat, ada kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat. Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan publik dimaksud agar para aktor yang terlibat mau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Jika terjadi berbagai kemungkinan yang menyebabkan kebijakan tidak dapat dipenuhi, bisa disebabkan karena orang-orang bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, tidak terjadi pemakaian cara yang tidak ditentukan, atau pengerjaan yang tidak ditentukan berhenti. Maka kebijakan tersebut menurut Agustino 2008 halaman 156 dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya 0. Selanjutnya ada faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Respeknya anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan pemerintah. Sebenarnya kita telah dididik untuk secara moral untuk mematuhi hukum atau undang-undang sebagai hal yang benar dan tepat, sehingga menurut Anderson dalam Islami 2007 halaman 108 menyatakan apabila kita merasa bersalah maka kita akan malu pada diri kita. Rasa malu inilah yang menyadarkan kita untuk menerima kebijakan tersebut. Ketika warga menghormati pemerintah yang berkuasa dikarenakan legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut pula memenuhi ajakan pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pemerintahan. Oleh karena itu, ketika masyarakat mulai menghormati keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah, maka masyarakat tersebut akan turut melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam kategori atau klasifikasi penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan, metode, pendekatan, atau cara pengumpulan analisis data. Pemilihan jenis penelitian bergantung pada apa yang diteliti, tujuan penelitian, serta jenis data yang ingin dikumpulkan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, yang bersifat deskriptif dan naratif. Penelitian ini lebih mengutamakan kualitas data dibandingkan kuantitasinya. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dan mendetail tentang sesuatu fenomena atau pengalaman dengan fokus pada pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Teknik ini tidak mengandalkan angka atau statik, tetapi lebih pada penggambaran, wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan partisipasi untuk mendapat pemahaman yang lebih holistik.
Yang ketiga, ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengelola dan menginterpretasi data menjadi informasi yang lebih bermakna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.